Bimbang Fira dari mahasiswi Amuntai. Di sini saya ingin wawancara kepada Bapak Kepala Desa Baru Penyanggaran seputar tentang perencanaan pembangunan yang ada di desa ini. Yang pertama, apa persepsi Bapak tentang pembangunan di desa ini? Terima kasih kepada saudari Siti Mafira. Jadi di sini persepsi kita tentang pembangunan yang ada di desa ini yaitu menurut kita pribadi, menurut kita selaku Kepala Desa Baru Penyanggaran, pembangunan yang ada di desa ini sangat membantu khususnya bagi masyarakat Desa Baru Penyanggaran, karena mana dengan adanya bantuan dari pemerintah yang sifatnya membangun, jadi kami di desa sangat peduli, sangat mendukung kepada pemerintah untuk membangun yang namanya pembangunan yang bersifat fisik. Jadi kepada pemerintah kami sangat antusias sekali, karena mana pembangunan yang ada di desa ini itu sangat menguntungkan, sangat bermanfaat bagi Desa Baru Penyanggaran, karena mana pembangunan yang sudah berlalu, yang sudah dilaksanakan ataupun yang belum dilaksanakan itu sangat membantu dalam perekonomian masyarakat Desa Baru Penyanggaran. Yang kedua, apa harapan atau keinginan Bapak tentang wacana atau rencana pembangunan di desa ini? Adapun harapan kita dalam perencanaan pembangunan ini, yang pertama agar masyarakat bisa menikmati pembangunan yang ada di desa, karena mana masyarakat kita khususnya di Penyanggaran sangat merasa diuntungkan dengan adanya pembangunan yang ada di desa. Contohnya jalan usaha tani ataupun yang lainnya. Dan yang kedua, kami berkeinginan dengan adanya pembangunan di desa ini tidak ada lagi masyarakat khususnya Desa Baru Penyanggaran merasa tidak terbebani lagi dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya. Dengan adanya pembangunan di desa, mudah-mudahan masyarakat kita tidak merasa terbebani lagi. Contohnya mau kerja ke kebun, tidak susah payah lagi jalan kaki, bisa sudah pakai kendaraan. Terus mau pergi potong karet, nggak usah lagi jalan kaki, karena ada sifatnya jalan usaha tani. Jadi masyarakat bisa menggunakan kendaraan roda 2. Jadi alhamdulillah dengan adanya pembangunan desa kita ini, masyarakat sangat terbantu dengan adanya pembangunan di desa ini. Yang ketiga, apakah pendapat Bapak tentang ATHG atau ancaman suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional dan kriminal serta politik?
berbicara masalah ATHG atau ancaman itu semua kepala desa semua desa pasti ada. Yang namanya pro dan kontra itu pasti ada. Jadi bagaimana desa menyikapi kalau seandainya ada ancaman ataupun dari masyarakat yang ingin merubah perencanaan pembangunan, itu tidak bisa masyarakat merubah dengan berbicara ataupun yang lainnya. Karena mana yang namanya perencanaan pembangunan desa itu sudah dituangkan dalam undang-undang desa, ada peraturan desa seperti RPJMDes. Di dalam RPJMDes semua perencanaan ataupun kegiatan yang akan dilaksanakan, yang akan dilakukan ke depannya sudah tercantum di dalam RPJMDes. Karena RPJMDes itu semua perencanaan sudah mencakup 5 tahun yang akan datang. Selain daripada RPJMDes, ada juga yang namanya RKPDes. Di dalam RKPDes semua perencanaan yang sifatnya 1 tahun sudah ada di sana. Jadi kalau seandainya ada unsur masyarakat ataupun organisasi dari luar ataupun LPM yang lainnya yang ingin merubah, yang ingin menolak perencanaan tersebut, mereka tidak bisa merubah perencanaan tersebut. Karena mana perencanaan itu sudah tertuang atau sudah ada di dalam RPJMDes ataupun RKPDes. Jadi sekali lagi, kalau seandainya ada unsur masyarakat yang ingin merubah ataupun mengancam pelaksanaan atau perencanaan pembangunan di desa, itu tidak bisa lagi dirubah kecuali dengan musyawarah. Yang keempat, apakah sumber biaya pembangunan di desa Baru Penyambaran dan bagaimana mengatasi kekurangan biaya pembangunan? Berbicara masalah anggaran biaya desa ini terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada namanya unsur dari APBN, ada yang unsur dari APBD. Yang APBN ini itu bantuan dari pemerintah kementerian, dan sedangkan APBD itu bantuan dari pemerintah daerah. Jadi untuk APBN itu sifatnya pembangunan. Karena mana APBN ini langsung bersumber dari kementerian. Kalau anggaran APBD itu lebih cenderung ke penghasilan tetap ataupun honor ataupun tunjangan yang lainnya. Karena mana APBD ini bersumber dari pendapatan daerah. Dan juga berbicara masalah kerugian, kalau berbicara masalah kerugian dengan adanya anggaran, kami merasa tidak ada rugi. Karena mana ini anggaran APBN biasanya itu sudah ada pagu indikatifnya, dan juga anggaran APBD sudah ada pagunya. Jadi setiap kali kalau kita mau perencanaan, mau melaksanakan suatu pembangunan ataupun yang lainnya, itu sudah ada pagu indikatif baik dari APBN ataupun dari APBD. Jadi kalau berbicara masalah kerugian ini, menurut kita tidak ada ruginya, kecuali dana tersebut disalahgunakan
dari pihak oknum-oknum yang tidak berkepentingan. Yang kelima, sektor apa yang patut dibanggakan saat ini dari hasil pembangunan yang sudah ada menurut Bapak? Kalau menurut kita, sektor yang sudah berjalan ini contohnya kursus mengemudi. Dengan adanya pelatihan kursus mengemudi atau kursus menyetir ini, masyarakat khususnya desa Baru Penyambaran, baik para pemuda ataupun pemudi itu merasa terbantui, merasa enak dengan adanya pelatihan kursus menyetir ini. Karena mana kursus menyetir ini itu baru akan mendapatkan berupa sertifikat ataupun SIM. Jadi kepada para pemuda ataupun pemudi yang ingin menggunakan sertifikat tersebut ataupun SIM tersebut untuk hal-hal yang baik, contoh misalnya mencari suatu pekerjaan ataupun mencari usaha, jadi mereka bisa menggunakan sertifikat tersebut. Jadi itulah sektor yang sangat dominan, yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan desa Baru Penyambaran. Bahkan masih banyak sektor-sektor lain yang sifatnya membangun, yang sangat mungkin yang sangat penting juga. Contoh, kalau di tahun-tahun ini karena dana APBN tidak bisa lagi untuk digunakan yang sifatnya pembangunan, jadi lebih cenderung dana APBN ini khusus di tahun 2021 ini khususnya itu digunakan untuk perekonomian masyarakat desa. Jadi kalau seandainya ada yang lain, sektor-sektor yang lain yang sudah dilaksanakan itu sangat dominan sekali, kata masyarakat sangat membantu dari segi perekonomian mereka. Kalau sektor yang ada ini yang bisa dilaksanakan di anggaran tahun 2021 ini cuma bisa berupa pelatihan, baik pelatihan kursus menyetir, pelatihan tata boga, membuat kue ataupun yang lainnya. Itu yang bisa dilaksanakan di tahun 2021 ini. Kalau sektor-sektor yang lain di tahun 2020, 2019, alhamdulillah masyarakat sudah bisa menikmati hasilnya, karena dengan adanya sektor-sektor yang lain seperti jalan usaha tani ataupun yang lainnya itu sangat membantu bagi masyarakat desa Baru Penyambaran. Ya mungkin ini yang saya bisa jawab. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Tidak ada lagi, Pak. Terima kasih kepada Bapak Kepala Desa yang telah meluangkan waktu untuk saya mengenai perencanaan pembangunan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.